Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jikri, NIM saya 2102110009. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari MK Teknik Instalasi Listrik yang dosen pengampunya itu Pak Muhammad Rizal Fakri. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana konsep dasar dari instalasi listrik. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana instalasi listrik itu, proses dalam instalasi listrik, komponen-komponen yang digunakan, dan yang lain-lainnya. Jadi sebelum kita lebih jauh lagi, kita harus pahami dulu apa sih instalasi listrik itu. Jadi instalasi listrik adalah jaringan kabel, peralatan listrik, dan komponen lainnya yang bekerja sama untuk menyediakan daya listrik ke rumah, gedung, atau fasilitas lainnya. Nah, terus di sini ada selanjutnya komponen utama dalam instalasi listrik. Jadi dalam kita melakukan instalasi listrik di rumah ataupun di gedung-gedung fasilitas lainnya, di sini kita instalasi listrik ini mempunyai komponen utama. Yang pertama itu yaitu panel listrik. Jadi panel listrik ini adalah pusat distribusi listrik di mana sirkuit listrik dipisahkan dan dialirkan ke berbagai bagian bangunan. Terus yang kedua di sini ada saklar dan stop kontak. Jadi saklar dan stop kontak ini digunakan untuk mengontrol aliran listrik dan menyediakan titik akses untuk menghubungkan peralatan listrik. Dan selanjutnya ada kabel dan konektor. Jadi kabel dan konektor ini adalah penghubung fisik antara peralatan listrik dan panel listrik, mengalirkan energi listrik dari sumber ke perangkat. Dan selanjutnya pelindung arus. Nah, pelindung arus ini seperti pengaman dan penghemat darurat, melindungi instalasi listrik dari hubungan arus pendek dan kelebihan beban. Dan di sini selanjutnya ada peralatan yang digunakan dalam instalasi listrik. Jadi ada beberapa peralatan yang akan ataupun biasa digunakan ketika melakukan instalasi listrik. Yang pertama pemutus sirkuit. Jadi pemutus sirkuit ini digunakan untuk memutus aliran listrik saat terjadi kelebihan beban atau gangguan arus pendek. Jadi dengan pemutus sirkuit ini kita bisa memutuskan aliran listrik ataupun ketika terjadi gangguan-gangguan seperti kelebihan beban ataupun hubung singkat di instalasi rumah kita. Terus di sini ada peralatan yang kedua yaitu stop kontak. Jadi stop kontak ini adalah titik akses untuk menghubungkan perangkat listrik yang menghubungkannya ke sumber daya listrik. Jadi stop kontak ini mungkin biasa kita gunakan di rumah-rumah ataupun di warung kopi. Jadi gunanya itu untuk sebagai tempat akses kita untuk menghubungkan perangkat yang kita gunakan agar terhubung ke sumber daya listrik. Terus di sini peralatan yang ketiga yaitu kabel listrik. Nah, jadi kabel listrik ini adalah penghantar yang digunakan untuk menghubungkan peralatan listrik ke sumber daya listrik. Nah, jadi seperti stop kontak tadi itu memerlukan kabel listrik agar bisa dihubungkan dari stop kontak itu ke sumber daya listrik, barulah agar bisa disalurkan ke perangkat-perangkat yang digunakan sebagai beban instalasi listrik. Terus yang terakhir ada saklar. Saklar ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan aliran listrik ke perangkat atau sirkuit tertentu. Jadi saklar ini juga biasa kita gunakan di rumah-rumah itu, biasanya digunakan sebagai untuk memadamkan lampu ataupun mematikan aliran-aliran listrik dari sumber ke perangkat beban listrik. Nah, dan di sini ada tahapan dalam proses instalasi listrik. Jadi ketika kita melakukan instalasi listrik ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada perancangan. Jadi di perancangan ini kita menggambarkan tata letak dan kebutuhan daya listrik, menentukan sirkuit yang diperlukan dan menghitung beban listrik. Jadi semua itu memerlukan perencanaan. Dan yang kedua itu barulah kita melakukan pemasangan. Jadi di sini di pemasangan ini kita akan memasang kabel, soket, saklar, perangkat pelindung, dan peralatan listrik lainnya sesuai dengan perencanaan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Dan tahap yang ketiga itu penguji dan verifikasi. Di sini kita mengecek koneksi listrik, memastikan keselamatan dan keandalan, dan memverifikasi kelengkapan instalasi. Mungkin ini tahapan singkat yang kita perlu perhatikan ketika ingin melakukan proses instalasi listrik di rumah ataupun di tempat-tempat fasilitas lainnya. Nah, di sini ada standar keamanan dalam instalasi listrik. Jadi, ketika kita ingin melakukan instalasi listrik, di sini ada standar keamanannya. Yang pertama itu menggunakan peralatan listrik yang teruji dan memenuhi standar keamanan. Jadi, setiap peralatan listrik itu
dia ada standar keamanan yang sebaiknya digunakan ketika melakukan instalasi listrik, seperti kabel, ukuran kabel. Kita harus menyesuaikan ukuran kabel ini dengan beban yang akan digunakan dalam instalasi listrik tersebut. Dan yang kedua sini menggunakan kabel dan konektor yang sesuai dengan kapasitas arus dan tegangan yang diinginkan. Nah, sama seperti yang pertama tadi, kita harus memperhatikan beban yang akan kita gunakan ketika instalasi listrik nanti. Terus selanjutnya ada menghindari pemadaman listrik yang berlebihan dan mengganti peralatan yang rusak atau menyebabkan kebocoran listrik. Nah, di sini kita harus menghindari pemadam listrik yang berlebihan dan mengganti peralatan yang rusak. Nah, di sini selanjutnya ada perawatan dan pemeliharaan instalasi listrik. Jadi instalasi listrik itu juga memerlukan perawatan dan pemeliharaan guna untuk pemakaian jangka panjang. Di sini untuk menjaga kinerja dan keamanan instalasi listrik, penting untuk melakukan perawatan rutin seperti memeriksa kabel, membersihkan peralatan dan mengganti komponen yang rusak. Nah, di sini ada penerapan konsep dasar instalasi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengetahuan tentang instalasi listrik ini memungkinkan kita untuk merencanakan dan menghubungkan peralatan listrik di rumah, mengamati langkah-langkah keamanan dan menghemat energi. Ya, jadi mungkin itu sekilas tentang penjelasan saya tentang bagaimana sih konsep dasar dari instalasi listrik itu. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.